Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fatudin, NIM 054, dan ini anggota kelompok saya. Di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang revolusi industri 5.0. Revolusi industri 5.0 adalah konsep yang masih dalam tahap pengembangan dan perdebatan, tetapi secara umum mengacu pada perkembangan teknologi yang terus meningkatkan otomatisasi dan digitalisasi dalam industri dan sektor produksi. Konsep ini berfokus pada kebutuhan untuk mengembangkan sistem yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan produksi. Revolusi industri 5.0 lebih menitik beratkan pada integrasi antara teknologi canggih seperti AI, IoT, dan teknologi robot dengan keahlian manusia dan inovasi yang dapat mendorong berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan. Itulah tadi pengertian dari revolusi industri 5.0. Dampak dari revolusi industri 5.0. Dampak positif dari revolusi industri 5.0 yang pertama adalah peningkatan produktivitas dan efisiensi. Peningkatan produktivitas dan efisiensi dapat dicapai melalui penerapan teknologi canggih seperti AI dan IoT. AI dapat digunakan untuk menggantikan pekerjaan manusia yang bersifat rutin dan berulang. IoT dapat digunakan untuk mengontrol dan memantau proses produksi secara otomatis. Yang kedua adalah penciptaan lapangan pekerjaan baru. Penciptaan lapangan pekerjaan baru dapat dicapai melalui perkembangan industri baru, seperti industri 5.0 dan industri kreatif. Industri 5.0 membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pengetahuan di bidang teknologi. Industri kreatif membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kreativitas dan inovasi. Yang ketiga adalah peningkatan kualitas hidup. Peningkatan kualitas hidup dapat dicapai melalui penerapan teknologi canggih seperti big data dan virtual reality (VR). Big data dapat digunakan untuk menganalisis data dan informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. VR dapat digunakan untuk memberikan pengalaman baru dalam berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Dampak negatif revolusi industri 5.0. Revolusi industri 5.0 juga diperkirakan akan membawa dampak negatif bagi berbagai aspek kehidupan, di antaranya yang pertama ketidaksetaraan. Ketidaksetaraan dapat terjadi karena adanya kesenjangan antara kelompok masyarakat yang memiliki akses terhadap teknologi dan kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap teknologi. Yang kedua, hilangnya lapangan kerja. Hilangnya lapangan kerja dapat terjadi karena adanya otomatisasi pekerjaan oleh teknologi. Yang ketiga, dampak lingkungan. Dampak lingkungan dapat terjadi karena adanya penggunaan teknologi yang berlebihan. Pada subbab yang keempat, kesiapan Indonesia menghadapi revolusi industri 5.0. Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi revolusi industri 5.0. Persiapan yang perlu dilakukan antara lain: 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan hal yang paling penting untuk menghadapi revolusi industri 5.0. Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu memanfaatkan teknologi canggih untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan inovasi. Yang kedua, pengembangan infrastruktur teknologi. Pengembangan infrastruktur teknologi merupakan hal yang paling penting untuk mendukung pemanfaatan teknologi canggih. Infrastruktur teknologi yang memadai akan memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi canggih. Yang ketiga, penciptaan iklim usaha yang kondusif. Penciptaan iklim usaha yang kondusif merupakan hal yang paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Iklim usaha yang kondusif akan menarik investasi dan mendorong pertumbuhan sektor swasta.
Subbab yang berikutnya yaitu upaya pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan diri menghadapi revolusi industri 5.0. Upaya yang pertama yaitu menyusun peta jalan atau roadmap. Peta jalan ini merupakan dokumen yang berisi strategi dan langkah-langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk menghadapi revolusi industri 5.0. Peta jalan ini mencakup berbagai bidang seperti ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Kemudian yang kedua ada membangun infrastruktur digital. Infrastruktur digital merupakan salah satu faktor penting untuk mendukung revolusi industri 5.0. Infrastruktur digital yang memadai akan memungkinkan masyarakat untuk mengakses dan memanfaatkan teknologi canggih. Upaya untuk membangun infrastruktur digital antara lain meningkatkan kecepatan dan jangkauan jaringan internet, membangun infrastruktur telekomunikasi yang andal, dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Yang ketiga ada meningkatkan anggaran pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan kunci untuk menghadapi revolusi industri 5.0. Pemerintah Indonesia telah meningkatkan anggaran pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi untuk menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi era baru ini. Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan anggaran pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi. Di antaranya ada menambah jumlah sekolah dan perguruan tinggi yang menawarkan program studi di bidang teknologi. Yang kedua ada menyediakan beasiswa untuk studi di bidang teknologi. Dan yang terakhir ada menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi di bidang teknologi. Sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai revolusi industri 5.0. Mohon maaf atas kurang lebih.